Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama kita di Info Seketan, informasi seputar kesehatan. Yang mana kali ini kita akan bahas terkait kanker bersama narasumber yang sangat luar biasa yang telah hadir hari ini, yaitu dari dokter spesialis penyakit dalam RSUD Cideres. Halo dok, gimana kabarnya? Halo, pagi Teh, baik. Oke dok, barangkali bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Sehat? Oke, perkenalkan Sobat Sehat, saya Dr. Ranowi Pradesta, spesialis penyakit dalam, dokter yang berpraktek di RSUD Cideres. Oke, nah dok, kita akan bahas nih seputar kanker gitu ya. Iya. Mungkin ini sudah menjadi bahasan yang sangat umum di masyarakat terkait kanker ini ya. Tapi sebenarnya kanker itu apa sih dok? Ya, jadi ya, yang harus kita ketahui ya Teh. Jadi pada kondisi normal, tubuh kita itu terdiri dari jutaan sel ya, sel. Ya, sel-sel tersebut ya tumbuh, berkembang biak, lalu dia akan mati secara perlahan dan teratur. Nah, namun pada kondisi kanker, sel tersebut rusak. Sel tersebut rusak namun tidak mati. Sel tersebut malah berkembang biak secara tidak terkendali dan dia bisa merusak kondisi dan merusak organ-organ yang di sekitarnya. Jadi dapat diartikan ya, kanker itu terjadi pertumbuhan sel yang abnormal yang tumbuh tidak terkendali dan dapat menyebar ke organ-organ sekitarnya atau ke organ-organ yang jauh. Oke. Ya. Nah, kanker ini kenapa sih dok masyarakat tuh selalu merasa sangat merupakan penyakit yang salah satu penyakit yang menakutkan gitu? Oh gitu. Kenapa sih dok? Ya, jadi ya memang secara epidemiologi dulu ya Teh ya. Memang kanker ini ya angka kejadiannya ya cukup tinggi ya. Menurut data itu kanker ini merupakan penyebab kematian tertinggi nomor 3 di Indonesia setelah jantung dan stroke. Kanker pada perempuan sendiri yang paling sering adalah kanker payudara dan kanker serviks. Sedangkan pada pria kanker tersering adalah kanker paru dan kolorektal. Itu dari angka kejadiannya aja sudah membuat kadang orang takut ya Teh. Lalu juga ya mengapa orang sering takut dengan kanker? Ya karena kanker ini sulit dideteksi, sulit dikenali. Jadi kadang pada stadium awal atau pada awal mula gejala kanker itu sering tidak diketahui. Kadang orang menganggapnya ya itu ya penyakit biasa, gejala biasa, sehingga kadang terlambat untuk memeriksakan diri ke dokter. Jadi kebanyakan memang pasien itu datang Teh sudah pada stadium yang lanjut. Ya, jadi kebanyakan pasien datang sudah penyakitnya ya sudah berat, sehingga pengobatan kankernya itu ya menjadi lebih sulit dan lebih panjang ya. Dan juga ya alasan lain ya karena pengobatan kanker itu sendiri. Jadi pengobatan kanker itu Teh masih terdengar asing dan menakutkan bagi kebanyakan orang. Ya seperti kemoterapi, radiasi kan, pembedahan, imunoterapi, terapi hormon, kan orang masih asing mendengarnya. Jadi orang berpikir ya takut, mungkin waktu berobat mungkin mereka mikir saya akan dioperasi, jadi mereka kadang nggak mau berobat ya. Jadi mereka kadang mencari alternatif dengan pengobatan alternatif ya, kadang pengobatan herbal. Nah, jadi itu sebenarnya berbahaya karena sel kanker itu kan akan semakin terus tumbuh ya, semakin menyebar ke organ-organ lain. Ya, itu jadi yang membuat kanker itu menakutkan ya Teh. Nah dok, apakah semua kanker ini mematikan? Jadi kanker itu ya pertama, mengapa kanker itu bisa mematikan? Ya karena dari sifat kanker ini sendiri. Jadi sifat sel kanker itu memang cukup unik. Pertama, sel kanker itu dapat bermutasi, berkembang biak dengan cepat, dapat menginvasi dan bermetastasis di jaringan-jaringan seluruh tubuh. Dia juga dapat mencukupi kebutuhan pertumbuhannya sendiri ya. Nah, lalu apa yang membuat kanker mematikan? Ya, membuat kanker mematikan sebenarnya ya karena keterlambatan dalam deteksi dini daripada kanker. Jadi kanker ini kalau bisa dideteksi sejak awal dari stadium-stadium awal, maka sebenarnya angka keberhasilannya ya tinggi, angka kesembuhannya. Itu berarti kanker ini sebenarnya masih bisa disembuhkan gitu? Bisa jika semakin cepat dideteksi dan mendapatkan pengobatan yang cepat dan tepat, maka angka kesembuhannya sangat tinggi. Oke, seperti itu.
Nah, kanker itu kan dok berarti nggak secara secara umum bisa muncul tiba-tiba. Apakah ada kaitannya dengan keturunan gitu? Oh gitu ya. Iya. Jadi memang ya kanker itu memang ada 5-10% merupakan faktor herediter atau keturunan ya. Jadi itu memang terkait mutasi gen yang diturunkan dari orang tua ke anak ya. Namun ya kebanyakan kanker 90% lebih ya bukan disebabkan oleh faktor keturunan, tapi lebih disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat ya, pola makan yang tidak seimbang itu ya, konsumsi makanan yang bakar-bakaran ya, yang berlemak itu. Jadi penyebab daripada kanker itu tidak hanya keturunan. Jadi meskipun seseorang dengan memiliki riwayat keluarga dengan kanker, jadi tidak otomatis dia akan menderita kanker, tapi lebih dipengaruhi oleh gaya hidup dan pola makannya sehari-hari itu teh. Itu ya sangat berpeluang besar untuk memicu kanker ya. Iya, dia hanya meningkatkan resiko, meningkatkan resiko terkena kanker, namun tidak otomatis terkena kanker walaupun memiliki riwayat keluarga dengan kanker. Oh itu maksudnya. Itu dalam jangka panjang. Iya, kalau pola hidup tidak sehat, pola makannya tidak dijaga, maka ya dia akan lebih beresiko terkena kanker. Nah, kalau dari segi misal stres atau depresi, apakah punya peluang untuk memicu kanker? Oh itu ya, memang ya orang mikir, kadang banyak kan pasien mikir ya stres ini mendatangkan penyakit, mendatangkan penyakit. Betul, banyak itu. Padahal sebenarnya ya stres tuh bukan langsung menyebabkan secara langsung terjadinya kanker, bukan. Tapi lebih ke faktor secara tidak langsung. Jadi memang kan kalau stres yang berkepanjangan ya, yang terus menerus, sebenarnya ini akan meningkatkan daripada hormon kortisol ya. Jika terjadi peningkatan hormon kortisol itu, maka akan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi jika daya tahan tubuh menurun, maka yang kita tahu kan daya tahan tubuh ini memiliki peran penting dalam mendeteksi sel kanker. Dia juga bisa memperbaiki sel-sel yang rusak, ya, menghancurkan sel kanker. Jadi dengan stres yang berkepanjangan, jadi peran sistem imun kita akan menurun. Jadi untuk mendeteksi kanker itu akan kurang optimal. Jadi dia bukan secara langsung, tapi lebih karena perannya secara tidak langsung. Jadi dia bisa menurunkan daya tahan tubuh kalau terjadi berkepanjangan itu teh. Oke, bisa berarti ya, tapi secara tidak langsung. Iya, bukan langsung stres langsung terjadi kanker, enggak ada itu. Bisa jadi kan orang stres kemudian pola makannya nggak dijaga. Ya itu, jadi juga, ya lebih karena meningkatkan faktor risiko cuma sebenarnya. Betul. Nah, salah satu dari gaya hidup di Indonesia, apalagi dari laki-laki ini sering merokok, Dok. Ya. Nah, itu benar gak sih, Dok, rokok juga asap rokok ini bisa berperan besar terjadinya kanker gitu? Iya. Ya kalau rokok sih ya bukan hanya kanker ya. Seluruh penyakit juga banyak ya, karena faktor resiko dari merokok. Ya karena yang kita tahu ya, rokok ini dan asap rokok ini banyak memiliki kandungan kimia dan zat-zat karsinogen ya. Zat-zat karsinogen yang memicu untuk terjadinya pembentukan kanker ya. Nah, itu jadi baik perokok aktif maupun perokok pasif juga beresiko untuk terjadi kanker ya, terutama ya kanker paru ya, kanker mulut, kanker laring, dan juga kanker prostat juga berisiko pada pasien-pasien yang memiliki konsumsi rokok jangka panjang ya. Walaupun bukan faktor risiko dari kanker, juga risiko memiliki penyakit paru yang lain ya, seperti infeksi paru ya, penyakit paru obstruktif klinis ya. Nah itu ya yang harus dihindari dari rokok ya. Iya, betul. Jadi merupakan salah satu gaya hidup juga ini yang memang sulit sekali dihindari oleh kaum laki-laki ya mungkin ya. Iya. Jadi nggak hanya rokok itu ya. Rokok vape juga sama aja. Sama juga beresiko untuk meningkatkan resiko kanker ya teh. Iya, betul. Karena sama-sama terkandung bahan kimia. Iya, benar. Gitu ya. Iya. Nah, Dok, kan untuk mungkin pemicu kanker itu bisa dari gaya hidup, pola makan, stres barangkali ya yang bisa dampaknya secara tidak langsung. Nah, itu kan berarti dampaknya nanti ya, Dok, dalam jangka panjang. Apakah masyarakat bisa mendeteksi secara dini terkait tanda-tanda kanker ini? Gitu? Oh gitu. Ya, jadi memang deteksi dini pada kanker itu ya sangat penting ya. Jadi ya
masyarakat justru harus tahu ya apa tanda dan gejala awal dari kanker, karena ya misalnya ya kadang masyarakat misalnya ada demam, mungkin ada BAB cair berkepanjangan, mungkin hanya dianggap sakit biasa ya, nanti sembuh sendiri, jadi mereka tidak melakukan pengobatan ya. Nah, jadi untuk deteksi kanker ini ya tergantung gejala dan tergantung dari jenis kanker. Jadi secara garis besar kanker itu ya dibagi menjadi dua, ada kanker solid ya atau kanker padat ya, dan kanker non solid atau kanker darah ya. Ya itu yang sering kita kenal leukemia ya, limfoma ya, dan kanker padat ya. Kanker padat tuh ya biasanya bentuk ya tergantung di mana lokasi kanker tersebut ya, paling sering ya terjadi benjolan ya, adanya benjolan ya. Lalu kanker darah yang paling sering tuh gejalanya ya kurang darah, lemas, letih ya, pucat ya. Lalu ada gejala kanker yang secara umum yang harus dikenal dan diketahui ya oleh masyarakat ya. Ya pertama adanya penurunan berat badan penurunan berat badan yang drastis. Padahal ya pasien sedang tidak diet, sedang tidak mengurangi porsi makan, sedang tidak rajin berolahraga, tapi berat badannya turun. Nah itu ya. Itu harus dicurigai merupakan tanda awal dari kanker ya. Ya itu bisa terjadi karena nutrisi di dalam tubuh ya dimakan oleh sel-sel kanker, makanya dia terjadi penurunan berat badan yang drastis ya. Dan juga gejala lain ya adanya benjolan yang tadi disebutkan ya, yang bisa kadang yang sering ya di payudara ya, di kelenjar getah bening di ketiak, di leher ya, di selangkangan ya. Dan terutama benjolannya tidak nyeri dia benjolannya ya benjolan tidak nyeri, dan ukurannya ya cenderung membesar, semakin lama semakin membesar, patut dicurigai ke arah kanker ya. Lalu juga ada ya keluhan seperti batuk lama, batuk dan suara serak. Ini sudah minum obat batuk, sudah minum antibiotik ya, cuman nggak ada perubahan ya, lebih dari sebulan ya, dan patut dicurigai juga gejala kanker, terutama kanker paru dan kanker laring ya. Dan juga ada perubahan pola defekasi. Jadi maksudnya perubahan buang air besar. Ya, jadi buang air besarnya misalnya diare berkepanjangan, mencret terus, atau juga bisa sembelit. Ya, susah BAB dalam jangka waktu panjang lebih dari sebulan. Lalu ada perubahan bentuk fesesnya, jadi lebih kecil, tipis, seperti kotoran kambing ya. Kadang berwarna kanker ya, terutama kanker kolon ya, kanker kolorektal ya. Juga bisa kencing ya, nyeri saat kencing atau kencing berdarah ya, pada kanker prostat ya. Lalu juga dapat dilihat juga pada kulit, misalnya ada tai lalat, ada perubahan bentuk, warna, ukuran, lalu tai lalatnya berdarah. Nah itu dapat dicurigai suatu kanker kulit juga. Lalu ada juga demam demam berkepanjangan lebih dari sebulan, gak turun-turun ya. Ada juga ya gejala nyeri yang menetap, maksudnya nyeri di kepala, nyeri di tulang, ya, nyeri di perut ya, patut dicurigai suatu metastase daripada kanker ya. Lalu ada juga lemah, letih ya, maksudnya itu ya capek terus badan, padahal sudah istirahat, tidur sudah cukup, tapi badan tetap merasa lesu. Nah ya itu jadi jika menemui gejala-gejala seperti tersebut, sudah melakukan pengobatan, sudah melakukan pemeriksaan, namun tidak kunjung sembuh, maka patut dicurigai ya suatu gejala kanker, maka harus segera memeriksakan diri ya ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Iya. Iya. Oke, Dok. Berarti apabila masyarakat sudah merasakan apa yang gejala-gejala yang sudah dokter jelaskan, itu harus langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, memeriksakan atau langsung konsultasi ke dokter ya. Benar kayak gitu. Nah, tapi Dok, kebanyakan masyarakat itu takut karena yang tadi itu, wah saya didiagnosis kanker nih, wah ini saya harus operasi sih. Nah, apakah semua kanker itu harus dioperasi atau enggak, Dok? Oh iya, ya. Jadi ya kanker itu ya modalitas pengobatan kanker itu banyak ya, jadi bukan cuma operasi ya. Jadi secara garis besar ya pengobatan kanker itu dibagi menjadi pengobatan lokal dan sistemik ya. Jadi maksud lokal itu ya pada kanker stadium awal. Jadi pada kanker stadium awal itu kankernya belum menyebar, masih di satu lokasi ya. Nah jadi masih bisa untuk dilakukan pembedahan ya, operasi atau radiasi.
Lalu ada terapi sistemik teh. Jadi terapi sistemik itu sel kanker sudah menyebar ke organ-organ lain. Nah, itu kontraindikasi untuk dilakukan pembedahan. Jadi terapi yang dilakukan biasanya ke kemoterapi ya. Terapi imunoterapi, targeting terapi. Lalu juga indikasi dilakukan operasi ya lihat lokasi tumor. Kalau lokasi tumornya bisa dijangkau, ya bisa dilakukan operasi ya. Kalau lokasi tumornya sulit untuk dijangkau dan kemungkinan untuk operasinya keberhasilannya kecil, maka kontraindikasi juga. Dan juga yang paling penting harus melihat kondisi pasien teh. Kalau kondisi misalnya ya usianya udah tua, memiliki penyakit penyerta yang berat, maka ya kontraindikasi untuk dilakukan operasi. Lalu juga ya kanker darah juga nggak bisa dioperasi kan, seperti limfoma. Ya, jadi operasi itu biasanya dilakukan pada kanker-kanker stadium awal yang belum terjadi penyebaran ke organ-organ yang lainnya teh, gitu. Oke. Nah, saya pernah baca satu artikel dok terkait efek samping yang cukup besar dari kemoterapi. Oh iya. Sebetulnya kemoterapi itu apa sih dok? Nah gitu, benar. Nah, jadi kan seperti yang pertanyaan di awal tadi, pengobatan kanker ini masih terdengar asing dan menakutkan pada pasien-pasien penderita kanker ya teh. Jadi kemoterapi itu kan merupakan salah satu ya pilihan terapi pada pasien kanker ya. Jadi kemoterapi itu yaitu kita menggunakan obat-obat farmakologis ya, penggunaan obat-obatan untuk mencegah replikasi dan pembentukan daripada sel kanker. Jadi sel kankernya dicegah untuk berkembang ya. Nah, jadi kemoterapi itu sendiri ada berbagai macam ya. Ada kemoterapi yang bersifatnya kuratif dan paliatif ya. Pada kemoterapi yang kuratif itu dia bertujuan memang untuk menyembuhkan sel kanker ya teh. Ada yang bertujuan untuk kemoterapi neoadjuvan misalnya, dia berfungsi untuk sebelum dilakukan operasi dia bertujuan untuk mengecilkan sel kanker. Jadi dilakukan kemo dulu, ketika ukuran sel kankernya sudah mengecil baru dilakukan operasi. Lalu ada kemoterapi adjuvan, yaitu biasanya kemoterapi yang dilakukan setelah dilakukan operasi. Biasanya kan setelah diangkat tumor yang utamanya itu masih ada sisa sel-sel kanker. Sel-sel kanker yang tersisa itu dilakukan kemoterapi untuk membunuh sisa-sisa sel kanker. Lalu ada juga kemoterapi yang paliatif. Jadi maksud kemoterapi paliatif ini dia bertujuan bukan untuk menyembuhkan kanker. Dia biasanya dilakukan pada kanker stadium lanjut. Jadi yang kemungkinan untuk sembuhnya udah kecil. Jadi tujuannya hanya untuk meringankan gejala sama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, itu. Nah, lalu kemoterapi ini kan menggunakan obat-obatan teh ya. Jadi obat-obatan itu ya pasti memiliki efek samping. Nah, efek samping obat-obatan pada kemo ini yang paling sering memang mual, muntah kan, rambut rontok, anemia ya, trombositnya rendah ya, lemas ya, kadang sering sesak, kadang batuk ya. Jadi ya tergantung dari dosis obat yang digunakan, jenis obat yang digunakan, tergantung dari jenis kankernya dan tergantung dari kondisi pasien sebelum dilakukan kemoterapi. Jadi setiap orang itu akan memiliki berbeda-beda, nggak selalu memiliki efek samping dari kemo. Jadi tergantung dari kondisi pasien sebelum dilakukan kemoterapi gitu teh. Kebanyakan tuh karena efek sampingnya yang seperti yang dokter jelaskan tadi ya, karena aduh gak mau kemo deh gitu, takut efek sampingnya, atau aduh gak mau teh saya takut operasi gitu. Dan kadang masyarakat lebih memilih udah pengobatan alternatif aja. Oh udahlah minum obat herbal aja. Nah, apakah dengan hanya minum obat herbal atau pengobatan alternatif itu bisa menghilangkan sel kanker? Gini. Ya memang jadi pengobatan herbal itu secara bukti ilmiahnya belum ada bahwa pengobatan herbal bisa langsung membunuh sel kanker, tidak ada. Jadi pengobatan herbal itu ya mungkin hanya sebagai pelengkap teh. Jadi misalnya pada pasien-pasien yang menjalani kemoterapi kan memiliki efek samping ya. Jadi misalnya penggunaan jahe dan kunyit ya untuk mengurangi efek dari mualnya, efek dari muntahnya. Nah, jadi dia mungkin membantu untuk mengurangi efek samping dari kemo, tapi bukan sebagai pengobatan kankernya. Jadi dia hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai pengobatan utama gitu teh. Ya sejauh ini memang belum ada bukti ilmiah ya. Berarti tetap harus didiagnosis secara medis ya. Iya benar.
tepat. Benar. Gitu ya. Nah, boleh dong dok sampaikan kepada sobat sehat semua di sini bagaimana sih caranya untuk mencegah kanker gitu. Oh Boleh gitu. disampaikan. Dok? Ya, jadi ya kanker ini kan banyak penyebabnya ya. Iya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui tadi kan kanker ada kanker padat ya, ada kanker ini ya, ada kanker darah ya. Nah, jadi dari faktor resiko kanker ini sendiri ya yang paling banyak kan salah satunya ya zat-zat karsinogen. Ya, zat-zat karsinogen itu beresiko untuk meningkatkan resiko terjadinya kanker ya teh. Nah, di mana ada karsinogen fisik ya seperti misalnya paparan sinar X ya. Ya, jadi ya radiasi Iya, kan, betul. paparan sinar X terus menerus ya. Atau juga paparan sinar UV, matahari yang berlebihan ya. Ya pada pasien-pasien kanker kulit kan ya. Paparan sinar UV itu berisiko meningkatkan terjadi kanker kulit ya. Lalu ada juga karsinogen biologis teh ya. Jadi infeksi contohnya, infeksi HPV, human papillomavirus ya, faktor risiko kanker serviks kan. Lalu ada infeksi Epstein-Barr virus ya, faktor risiko limfoma ya. Infeksi virus hepatitis, faktor risiko kanker hati teh. Lalu juga ada karsinogen ya yang kimia ya, MSG. Jadi ada makanan ya, micin ya. Kalau sering konsumsi micin juga beresiko. Makanan-makanan yang pemanis buatan ya, pemanis pewarna buatan ya. Lalu juga ada faktor lain ya seperti yang tadi merokok ya, merokok, konsumsi alkohol ya. Merokok, konsumsi alkohol, sering makan makanan yang olahan, daging-daging olahan ya. Lalu daging-daging mentah itu kan daging-daging merah, karena kan daging merah ini banyak mengandung zat besi teh ya. Zat besi ya, jadi zat besi ini dapat faktor risiko daripada kanker usus ya. Lalu juga kurang aktivitas fisik biasanya kan zaman sekarang kan iya di mana-mana kan kurang gerak langsung pesen GoFood kan nggak perlu kemana-mana. Kurang aktivitas fisik ya, kurang aktivitas fisik ditambah makan makanan yang nggak terkontrol, jadi biasanya akan beresiko meningkatkan ya berat badan yang berlebih. Karena berat badan berlebih juga faktor risiko ya teh, karena penimbunan lemak itu mengakibatkan bisa mengakibatkan terjadinya peningkatan faktor-faktor inflamasi, faktor-faktor radang, di mana ya merupakan lahan yang subur bagi pertumbuhan kanker. Nah, gitu ya teh. Dan yang paling penting sebenarnya dalam kanker ini yaitu sering melakukan screening ya. Screening dan deteksi dini. Jadi terutama pada orang yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker. Jadi harus segera untuk melakukan screening kanker, apalagi memiliki gejala yang tadi telah disebutkan. Ya. Siap. Nah itu dia dok, tadi luar biasa dok. Ini merupakan insight yang baru untuk sobat sehat semua sih. Bagaimana cara untuk mencegah kanker, kita harus cepat-cepat deteksi dini ketika sudah muncul tanda-tanda yang sudah dokter sampaikan tadi. Gitu. Nah sobat sehat, itu dia kita sudah bahas ya terkait kanker. Ternyata bahasan kita hanya satu kata kanker, tapi ternyata banyak sekali yang udah dokter sampaikan. Ini banyak sekali substansi lainnya gitu yang perlu kita ketahui. Nah, oke sobat sehat, itu dia pembahasan kita terkait kanker bersama dokter kita, yaitu dokter spesialis penyakit dalam RSUD Cideres. Nah, boleh dong dok, barangkali nih sobat sehat mau memeriksakan diri gitu terkait barangkali ada tanda-tanda kanker atau tentang penyakit-penyakit dalam lainnya kepada dokter gitu. Dokter praktik di RSUD Cideres tanggal berapa? Jadwalnya? Oh gitu ya. Ya, jadi saya praktek di RSUD Cideres hari Senin, Rabu sama Jumat dari jam 8 sampai jam 1 siang. Iya. Nah, itu dia jadwal dari dokter, salah satu dokter spesialis penyakit dalam RSUD Cideres, yaitu Dr. Rahnawi. Oke sobat sehat, cukup sekian info seketan, informasi seputar kesehatan kali ini. Semoga kita dapat bertemu di info seketan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.